warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Seperti saya bahas di bagian pertama, Barat dan koalisi Saudi selalu berusaha memframing bahwa perang yang terjadi di Yaman adalah antara pemberontak Houthi dan biasanya diberi embel-embel pemberontak Houthi yang didukung Iran versus pemerintahan Mansur Hadi yang didukung Saudi atau didukung internasional. Jadi dalam bagian ini saya akan membahas apa benar demikian. Apa benar ini pemberontakan yang dilakukan oleh sebuah klan yang bernama Houthi dan siapa yang dimaksud dengan Houthi itu? Pertama, mari kita kenalan dulu dengan beberapa tokoh pemerintahan Yaman yang berkuasa di Sana'a saat ini. Presiden Mahdi al-Mashhad lahir di distrik Haidan, Provinsi Saada pada tahun 80-an. Dia memegang gelar sarjana administrasi bisnis dan sejak tahun 2002 telah bergabung dengan gerakan yang dipimpin Hussein al-Houthi. Jelas dari namanya saja, dia itu bukan klan Houthi, nama keluarganya adalah al-Mashhad. Menteri Pertahanan Yaman, Muhammad Nasser Ahmed al-Atifi, lahir tahun 69 di desa Bani Atef, berasal dari suku Hadir di Provinsi Sana'a. Dia ini lulusan Akademi Militer, lalu meraih master di bidang ilmu militer. What we are looking for in this whole election is to instruct, to pressure the Saudis and the Emiratis to stop the war in Yemen, not decreasing the assistance to the Saudis or to the Emiratis. Menteri Luar Negeri Hisham Saraf lahir di Taiz, berarti bukan dari Saada, basis gerakan al-Houthi. Pendidikan S1 dan S2-nya dari Amerika Serikat, gelar masternya di bidang administrasi proyek dari Catholic University of America tahun 1988. Tiga tokoh ini terlihat mereka tidak ada satupun yang berasal dari klan al-Houthi. Bisa dicek tokoh-tokoh lainnya bahwa pemerintahan yang berkuasa di Sana'a saat ini berasal dari berbagai kalangan, bukan cuma klan Houthi. Itu disebutkan dalam berbagai artikel, paper, atau buku. Antara lain bisa saya kutip di sini, misalnya dalam tulisan Sama al-Hamadani, peneliti asal Yaman yang saat ini menjadi peneliti di Georgetown University Amerika Serikat. Posisi dia tidak mendukung Houthi ya, dalam tulisannya terlihat jelas bahwa dia bukan pro-Houthi, tapi dia menyebutkan bahwa yang disebut sebagai kelompok Houthi sebenarnya memiliki spektrum yang luas, terdiri dari koalisi semu yang sulit diatur yang mencakup berbagai golongan agama, geografis dan politik, dan mereka ini bersatu dalam melawan intervensi yang dipimpin Saudi. Lalu ini ada tulisan dari Aisyah Jumaan, PhD. Dia ini konsultan independen dalam koordinasi proyek-proyek kesehatan di Yaman. Dia tinggal di Amerika Serikat, tapi baru-baru ini berkunjung langsung ke Yaman. Jumaan menulis sekitar sebulan yang lalu, pemerintahan yang dipimpin Ansarullah terdiri dari koalisi Dewan Politik Tertinggi, mencakup Ansarullah dan Dewan Rakyat Umum atau GPC, yang merupakan partai politik yang didirikan oleh mantan Presiden Saleh. Meskipun beberapa anggota GPC meninggalkan koalisi, namun ada yang bertahan. Perdana Menteri Yaman, Abdel Aziz bin Al-Habtur, berasal dari selatan. Dulu pernah ditunjuk oleh Presiden Hadi untuk menjabat sebagai Gubernur Aden tahun 2014-2015. Menteri Luar Negeri Hisham Saraf dulu pernah menjabat sebagai menteri di pemerintahan sebelumnya. Bersikeras untuk menyebut pemerintah di Sana'a sebagai pemberontak Houthi mengaburkan peran kelompok-kelompok lain dan menyembunyikan kehadiran pemerintahan yang sebenarnya di Sana'a. Oke, jadi apa sih yang disebut Houthi itu sebenarnya? Pertama, kita perlu membedakan antara klan atau keluarga Houthi dengan gerakan yang dipimpin oleh al-Houthi. Yang disebut Houthi itu sebenarnya adalah nama keluarga atau nama sebuah klan di Provinsi Saada. Mereka ini adalah keluarga Sayyid atau Sadah ya, yaitu punya garis keturunan yang tersambung ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam bahasa Arab sebenarnya dilafazkan al-Houthi pakai sa ya, tapi secara umum dalam bahasa Latin itu ditulisnya Houthi. Salah satu tokoh dalam keluarga al-Houthi bernama Sayyid Badreddin al-Houthi. Dia adalah seorang ulama Syiah Zaidiyah. Badreddin al-Houthi ini punya anak namanya Hussein Badreddin al-Houthi. Lahirnya 20 Agustus 1959. Nah, Hussein ini adalah seorang intelektual muslim dan politisi. Dia pernah menjadi anggota Partai Al-Haq,
pernah menjadi anggota parlemen Yaman tahun 93 sampai 97. Lalu di tahun 97 itu Hussein mundur dari Partai Al-Haq, dia mendirikan gerakan sosial yang disebut Syabab Al-Mu'min atau Pemuda Mukmin. Gerakan ini bergerak di bidang edukasi dan sosial di Provinsi Saada di Yaman Utara. Nah, Provinsi Saada ini memang salah satu kawasan termiskin di Yaman dan tidak banyak mendapatkan pelayanan dari pemerintah Ali Abdullah Saleh. Kawasan ini juga berbatasan dengan Arab Saudi. Arab Saudi ini melakukan infiltrasi dengan membiayai berdirinya madrasah-madrasah Salafi Wahabi di Saada, padahal mayoritas warga di sana adalah Syiah Zaidiyah. Nah, tentu saja hal ini membuat warga Zaidiyah merasa terancam. Di antara gerakan Syabab Al-Mu'min adalah memberikan pendidikan kepada para pemuda di Saada agar mereka tidak terpengaruh oleh ajaran Salafi Wahabi. Nah, mungkin ada yang ingin tahu Zaidiyah itu apa gitu ya. Zaidiyah adalah salah satu cabang dari mazhab Syiah dan umumnya penganut Zaidiyah itu adalah orang Yaman. 65% atau 2/3 dari populasi Yaman itu adalah Sunni Syafi'i. Hanya 35% atau 1/3 dari populasi Yaman keseluruhan itu yang menganut Syiah Zaidiyah. Menurut paper yang diterbitkan Carnegie Endowment ditulis oleh peneliti asal Yaman Maisa Sujaadin, dia menulis begini, ajaran Syiah Zaidiyah tidak terlalu berbeda dengan ajaran Sunni Islam. Bahkan sebagian akademisi teologi menyebut Zaidiyah itu adalah mazhab kelima dalam Sunni karena amat dekatnya ajaran Zaidiyah dengan Sunni. Ada juga yang menyebut Zaidiyah ini adalah pertengahan antara Sunni dan Syiah. Selain menyebarkan paham Salafi di Provinsi Saada, Arab Saudi juga mempersulit kehidupan para petani di perbatasan Saada Saudi dengan melarang penggunaan sumber air dan penggembalaan ternak di perbatasan. Selain itu, rezim Saleh juga melakukan privatisasi di beberapa kawasan di perbatasan yang menyulitkan warga. Nah, Hussein Al-Houthi ini yang berani bersuara menyampaikan kecaman dan kritikan atas masalah ini sehingga semakin banyak warga yang menjadi pendukungnya. Ini saya kutip dari buku karya Isa Blumi ya, Destroying Yemen judulnya. Nah, pada tahun 2001 Amerika Serikat memulai perang melawan teror. Presiden Ali Abdullah Saleh bekerja sama dengan Amerika menerima dana jutaan bahkan ratusan US dollar dari Amerika Serikat untuk proyek-proyek anti-terorisme di Yaman. Nah, munculnya Al-Qaeda dijadikan alasan oleh Amerika Serikat untuk bercokol di Pulau Socotra atas izin Presiden Saleh. Apa kepentingan geopolitik Amerika dalam hal ini? Nah, ini akan saya bahas secara terpisah. Bagi Saleh sendiri, selain mendapatkan kucuran dana yang sangat-sangat besar, proyek anti-terorisme itu juga dia manfaatkan untuk membungkam lawan-lawan politiknya. Nah, kerjasama antara Saleh dengan Amerika Serikat ini semakin membuat Hussein Al-Houthi menentang pemerintah. Hussein dalam orasi-orasinya menyerukan yel-yel ini, ada di poster ini. Kalau diterjemahkan ya, Allah Maha Besar, mampus Amerika, mampus Israel, laknat untuk Yahudi, dan kemenangan bagi Islam. Namun demikian, berbagai sumber menyebutkan juga yel-yel ini tidak dimaksudkan Hussein Al-Houthi untuk membunuh warga sipil gitu ya, membunuh warga sipil Amerika atau Yahudi, melainkan menunjukkan perlawanan keras terhadap imperialisme yang dilakukan oleh Amerika dan Yahudi Zionis. Dengan demikian, sejak awal gerakan yang dipimpin Hussein Al-Houthi ini sudah bersifat regional, menentang infiltrasi Saudi, menentang Amerika Serikat, dan juga membela Palestina. Rezim Saleh kemudian berusaha membungkam perlawanan politik yang dilakukan Al-Houthi ini dengan kekerasan. Ratusan Syabab Al-Mu'min ditangkap dan kemudian Saleh bahkan menjanjikan hadiah uang $55.000 bila ada yang bisa membunuh Hussein Al-Houthi. Rezim Saleh juga menggunakan narasi sektarian, menuduh Al-Houthi adalah gerakan Syiah yang dibiayai oleh Iran. Perlu dicatat juga, Presiden Saleh ini penganut Syiah Zaidiyah juga, sama dengan Hussein Al-Houthi. Jadi, konflik di antara mereka sebenarnya sama sekali bukan sektarian Sunni versus Syiah, karena keduanya sebenarnya sama-sama Syiah Zaidiyah. Akhirnya tanggal 10 September 2004, Hussein Al-Houthi gugur.
dibunuh oleh rezim Saleh dan jenazahnya disembunyikan oleh rezim Saleh. Sampai nanti setelah Saleh terguling baru jenazahnya ditemukan. Setelah terbunuhnya Hussein al-Houthi, para pengikutnya memutuskan untuk angkat senjata melawan rezim Saleh dan mereka menamakan gerakan mereka Ansarullah. Dan gerakan ini terdiri dari berbagai klan dan suku, tidak hanya klan al-Houthi. Pemimpinnya adalah Abdul Malik al-Houthi, adik dari almarhum Hussein al-Houthi. Perang antara rezim Saleh melawan Ansarullah ini berlangsung selama 6 tahun, disebut sebagai Perang Saada, karena memang terjadinya di Provinsi Saada. Nah, dalam perang ini, Arab Saudi juga melakukan serangan militer, membantu rezim Saleh dalam melawan Ansarullah. Perlu dicatat lagi, berarti rezim Saleh yang secara pribadi adalah penganut Syiah Zaidiyah, ternyata dibantu oleh Arab Saudi, ya. Jadi kita bisa lihat motifnya itu bukan agama ternyata di sini kan. Kemudian tahun 2010 perang berhenti dengan posisi status quo, Ansarullah tidak ditaklukkan tapi rezim Saleh juga tetap berdiri. Lalu tahun 2011 gelombang Arab Spring datang, Ansarullah bersama faksi-faksi lainnya di Yaman itu turun ke jalan dalam demonstrasi massa besar-besaran menuntut mundurnya Saleh. Sejarah panjang Ansarullah dalam melawan rezim Saleh ini membuat mereka punya pengaruh yang cukup kuat dibandingkan faksi-faksi politik lain di masa transisi ini. Apalagi isu-isu yang dibawa Ansarullah sejak awal juga tidak fokus pada kelompok mereka sendiri, melainkan membawa isu-isu regional yang menjadi concern atau keresahan warga Yaman pada umumnya. Selain menuntut keadilan ekonomi ya, juga melawan kejahatan Amerika dalam perang melawan terorisme, di mana rakyat sipil Yaman itu banyak yang jadi korban drone-drone-nya Amerika Serikat, serta membela Palestina. Awalnya Ansarullah itu terlibat dalam proses transisi politik serta mengikuti negosiasi dan dialog bersama faksi-faksi lainnya. Sama Al-Hamdani menulis, ketika Houthi memasuki Sanaa, September 2014 ya, dilaporkan bahwa tidak ada satupun tembakan yang dilepaskan. Pengambil alihan tersebut berjalan lambat dan didukung dengan penyelesaian politik, tidak hanya dengan pemerintah tetapi juga dengan Joint Meeting Party, sebuah koalisi partai politik oposisi yang dibentuk pada tahun 2005. Namun Saudi dan Amerika Serikat itu tidak memperdulikan proses transisi politik yang dilakukan warga Yaman ini dan malah membombardir Yaman pada 26 Maret 2015. Jamal bin Umar, diplomat Maroko, mantan utusan khusus PBB untuk Yaman, mengatakan, ketika serangan Saudi dimulai, ada satu hal yang penting tapi tidak diperhatikan, yaitu bahwa saat itu Yaman hampir mencapai kesepakatan yang akan melembagakan pembagian kekuasaan dengan semua pihak, termasuk Houthi, kata Jamal bin Umar ini ya. Di podcast mendatang saya akan jelaskan lebih lanjut apa yang sebenarnya terjadi saat itu menurut kesaksian Jamal bin Umar. Assalamualaikum.